Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah lanjutan yang saya dapatkan di mata kuliah ini dengan jurusan S1 Teknik Informatika Hybrid. Nama saya adalah Abdul Razak Rizky Akbar. NIM saya yaitu 02 03 22 13 032. Lalu kita akan memulai presentasinya. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang ERP. ERP adalah singkatan dari kata enterprise dalam perusahaan atau organisasi, resource planning, yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi suatu perusahaan atau organisasi yang bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dan tujuan agar dapat merencanakan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Lalu contoh modul ERP yaitu Sales Order Processing, yaitu organisasi yang komersialnya mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan yang dapat menerapkan fungsi penempatan pesanan. Lalu Purchasing merupakan contoh kedua dari modul yang dimiliki oleh ERP. Lalu Product Planning, yaitu berguna untuk membantu merencanakan mengoptimalkan kapasitas produksi, financial accounting, dan human resource. Lalu manfaat ERP yaitu ada untuk menyederhanakan proses, lalu menghemat biaya, mengintegrasikan informasi, meningkatkan informasi, memberi data akurat, mengefisiensikan mobilitas, memaksimalkan produktivitas, mengoptimalkan keamanan data, lalu meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan daya asing. Lalu untuk vendor ERP di Indonesia yaitu ada 5, yaitu Equip, Ramco, Deskera, Zoho, dan Tigernix. Lalu untuk kelebihan ERP di Indonesia yaitu efisiensi dan produktivitas untuk meningkat. 2. Sebagai pendukung pengambilan keputusan, bisnis dan akurasi integrasi dengan baik. Biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. 5. Penyempurnaan kolaborasi. Lalu untuk kelemahannya ERP itu sendiri yaitu sistem ERP mempunyai harga yang mahal, rekayasaan kembali proses bisnis menyesuaikan dengan standar industri, ERP sulit beradaptasi, sistem yang kompleks, data sistem ERP di satu tempat. Lalu yang materi kedua itu supply chain management. Untuk pemahaman supply chain management atau manajemen rantai pasok secara umum dapat dijelaskan bahwa sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang atau jasa, pengubahan bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara efisien. Lalu jenis persediaan dalam rantai pasok, yaitu 1 bahan baku, 2 barang setengah jadi, 3 barang komoditas, 4 barang proyek. Lalu yang selanjutnya yaitu CRM. Untuk CRM sendiri yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Lalu untuk komponen-komponen CRM kita ada beberapa, yaitu yang satu pelanggan, lalu yang kedua hubungan, lalu yang ketiga yaitu manajemen. Dapat tujuan dan manfaat di CRM yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan operasional, meningkatkan time to market, lalu meningkatkan pendapatan. Dalam CRM sendiri kita ada beberapa tahapan yaitu untuk mendapatkan pelanggan baru, untuk meningkatkan hubungan dalam pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Lalu yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang AI for Vintage. Untuk AI for Vintage yaitu industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami periode perubahan yang besar sehingga dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti kita akan menggunakan AI saat ini. Contoh pemanfaatan AI yaitu seperti kita akan menganalisa dengan cepat apakah orang ini tuh pantas didapatin oleh kredit bank atau pinjaman begitu. Untuk contoh
implementasinya itu. Dan AI dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan untuk meningkatkan kinerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisiensi, terus menganalisa dengan cepat dan melihat tren. Lalu untuk membuat proposisi dan mengambil keputusan yang lebih cepat. AI akan menjadi kunci dalam cara industri keuangan yang beroperasi dan memberikan layanan, serta untuk bersaing dan berkembang. Menurut konsultan Accenture, kontribusi AI dan teknologi tambahan untuk perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia diperkirakan mencapai 140 miliar US dollar dalam perolehan produktivitas dan penghemat biaya pada tahun 2025. Lalu untuk examples of artificial intelligence di sisi finance, kami akan memberi contoh dua, yaitu yang satu credit decision, lalu yang kedua itu Zest Finance. Untuk credit decision yaitu solusi kecerdasan untuk membantu bank dan pemberi pinjaman kredit membuat keputusan pinjaman emisi yang lebih cerdas dengan tradisional, kurang terlayani seperti milenial dalam proses pengambilan keputusan kredit. Lalu yang kedua itu Zest, membuat program platform Zest Automated Machine Learning atau ZAML, yaitu solusi penjamin yang didukung oleh AI yang membantu perusahaan menilai pinjaman dengan sedikit atau tanpa informasi kredit atau riwayat. Terdapat banyak example AI di finance, tapi kami akan menggunakannya itu hanya dua, begitu. Cukup sekian dari saya untuk presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.